Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cindy Putri, asal aku dari Lampung. Saat ini bisnis aku ada di bidang F&B dengan brand Pisang Juragan. Nama saya Yuyun Rahman, saya dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Saat ini saya menekuni bisnis herbal, yaitu produknya VCO minyak kelapa darah. Awal terjun ke bisnis itu karena melihat peluang di desa. Banyak petani-petani yang mengeluh harga kelapa yang mereka jual itu dibeli murah sama tengkulak, sedangkan sebagian besar dari mata pencaharian masyarakat itu dari petani kelapa itu. Dari situ tergeraklah untuk bagaimana sih sumber daya alam yang melimpah ini bisa berdaya, bisa dimanfaatkan dan tepat kelola. Awalnya aku memulai bisnis itu karena aku pengen berbakti lebih cepat ke kedua orang tua aku. Karena aku pikir kayaknya dengan berbisnis aku bisa dapat uang lebih banyak dan juga lebih cepat dengan berbisnis. Dan alhamdulillah sekarang aku udah punya bisnis namanya Pisang Juragan. Tantangannya tuh saat saya diragukan sama orang terdekat saya, kakak saya sendiri. Saya tuh kan nggak ada background kesehatan ya, bukan orang analis kesehatan, bukan dokter, bukan perawat, bidan apalagi. Nah mereka tuh takut kalau saya nanti ujung-ujungnya bakal bikin masalah gitu. Nanti produk ini bermasalah gimana? Di sisi lain semangatnya kebakar buat bisa bermanfaat lebih banyak ke orang-orang. Tapi di sisi lain down juga Mister, karena support itu gak ada. Harapan saya satu-satunya untuk dikasih support itu ya dari kakak-kakak saya, karena kedua orang tua sudah tidak ada. Tapi kakak juga meragukan jadi. Kalau penolakan tuh nggak ada ya sebenarnya. Cuman aku sempat dianggap remeh aja sama banyak orang gitu. Jauh-jauh aku kuliah dari luar pulau ke sini, ternyata cuman buat jualan pisang. Tapi ya nggak apa-apa karena mereka nggak tahu kan. Dengan jualan pisang, aku bisa menghidupi diri aku selama di sini. Cara saya mengatasi keraguan keluarga saya ketika mereka meragukan saya memulai bisnis ini, itu saya mengatakan produk ini bagus, produk ini 100% alami, tanpa campuran bahan kimia apapun. Cara aku ngatasinnya itu aku telepon ibu aku lihat mukanya, terus aku ceritain tuh semua kondisi yang lagi aku hadapin dan juga kesusahan aku. Setelah aku lihat ibu aku dan dengar semua saran dari beliau, aku jadi sedikit lebih lega dan juga akhirnya masalah itu satu persatu tuh selesai dan aku jadinya semangat lagi. Hal yang paling saya highlight dari orang tua saya, meskipun mereka sudah tidak ada, tapi nilai-nilai yang paling berkesan bagi saya yang saya terapkan di bisnis saya dari orang tua saya itu adalah ketulusan. Bagaimana bisnis ini acuannya bukan hanya untuk semata-mata mengejar materi, mengejar uang, tapi bagaimana bisnis saya ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi di situ aku merasa kayak, wow, orang tua saya memang sudah meninggal, tapi nilai-nilai itu yang saya terapkan, saya merasa orang tua saya ada di sini. Saya merasa orang tua saya bangga. Pelajaran yang aku dapetin dari kedua orang tua aku adalah orang tua aku tuh nggak pernah gengsi buat ngelakuin segala pekerjaan. Jadi kayak bertani ke kebun, terus juga kasih makan ikan, itu semua dilakuin sama mereka sendiri. Dan dari situ aku lihat
orang tua aku aja kerja keras, usaha, nggak malu, ngapain aja gitu, ngelakuin apa aja. Dari situ aku juga nggak malu buat aku ke pasar, dagang di pasar, dagang di stasiun, dagang dimanapun, itu aku jadi ya udah, jadi nggak gengsi juga, nggak malu juga, karena aku ngelihat kedua orang tua aku pun ya kayak gitu, ngelakuinnya dengan setulus hati, dan akhirnya terjadilah semuanya. Aku mau bilang makasih sama ayah, sama ibu, udah ngerestuin aku buat sekolah di sini, udah percaya sama aku buat biarin aku sekolah yang jauh. Aku mohon semoga ayah sama ibu selalu ada di samping aku sampai aku sukses, selalu doain aku. Aku, jika seandainya bapak sama peta ibu aku di sini melihat proses aku pengen bilang terima kasih yang sebesar-besarnya untuk orang tua saya, karena sudah mewariskan nilai-nilai baik itu untuk saya, sehingga saya bisa survive sejauh ini. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku
diriku